Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tema Pancasila di era globalisasi dengan memperkuat tantangan dan solusi internalisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Sebelum masuk ke dalam penjelasan kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pediari. Nama saya Nia Putri Ramadhani. Nama saya Muhammad Ali Mulyadi. Nama saya Muhammad Haidar Ali. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu makna apa saja sih yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengimplementasi Pancasila di era globalisasi. Dan yang keempat, apa saja solusi kreatif generasi muda di era globalisasi? Langsung saja ke videonya. Globalisasi telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Informasi, budaya, dan teknologi melintas batas tanpa hambatan. Generasi muda menjadi garda terdepan yang merasakan dampak positif maupun negatif dari perubahan ini. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, muncul pertanyaan penting. Apakah Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, masih relevan? Apakah generasi muda mampu menjaga nilai-nilai luhur Pancasila di era yang serba cepat dan penuh tantangan ini? Ayo simak penjelasan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah dasar. Lebih dari itu, Pancasila adalah ideologi negara, dasar hidup negara, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya dalam bingkai kebangsaan. Tanpa adanya Pancasila, Indonesia bisa saja terpecah belah oleh perbedaan yang ada. Pancasila menjadi jembatan yang mempersatukan dan sekaligus menjadi arah bagi bangsa ini untuk mewujudkan adanya cita-cita kemerdekaan. Sesuatu, kita bisa memiliki kemampuan untuk segera melakukan preventif atau Meski Pancasila telah menjadi dasar negara lebih dari 7 dekade, tantangan implementasinya semakin berat di era globalisasi. Pertama, degradasi moral generasi muda. Arus teknologi dan budaya asing seringkali memengaruhi pola pikir dan gaya hidup. Individualisme, hedonisme, hingga rendahnya rasa hormat kepada orang tua adalah gejala yang mulai terlihat. Kedua, masalah korupsi, kesenjangan ekonomi, dan konflik sosial yang masih sering terjadi. Nilai keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Ketiga, kurangnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi beragama, musyawarah, dan gotong royong kadang terlupakan. Banyak yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan bersama. Semua ini menjadi tantangan serius jika tidak diatasi. Pancasila hanya akan tinggal sebagai teks dalam buku pelajaran, bukan sebagai pedoman hidup bangsa. Tantangan ini bukan berarti tidak bisa dihadapi. Generasi muda dapat melakukan banyak cara untuk menginternalisasi nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama dan kedua, mengajarkan kita untuk bersikap religius, jujur, dan disiplin. Nilai ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan keyakinan, berperilaku jujur, dan menepati janji. Lalu sila kedua dan ketiga menuntut kita menumbuhkan solidaritas, gotong royong, dan toleransi di lingkungan kampus. Misalnya, mahasiswa bisa saling membantu dalam belajar atau bersama-sama mengadakan kegiatan sosial. Lalu yang keempat, menekankan pentingnya musyawarah, partisipasi aktif, dan kepemimpinan yang adil. Hal ini dapat diterapkan dalam organisasi kampus, OSIS, maupun komunitas. Dan sila kelima, meningkatkan kita untuk menegakkan keadilan sosial, peduli kepada sesama, dan menjauhi korupsi. Contoh kecilnya, dengan berbagi kepada yang membutuhkan, serta tidak menyontek atau mengambil hak orang lain. Generasi muda adalah agen perubahan. Dengan kreativitas, kita bisa menjawab tantangan globalisasi. Solusi nyata dapat diwujudkan melalui kampanye digital tentang nilai Pancasila, pembuatan konten edukatif di media sosial, hingga kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, penggalangan donasi, atau pengabdian masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, Pancasila dapat dipopulerkan kembali sebagai gaya hidup generasi muda, bukan sekedar teori di kelas.
Pancasila bukan hanya warisan dari pendiri bangsa. Pancasila adalah pedoman yang harus hidup dalam diri kita. Di era globalisasi, mari kita buktikan bahwa Pancasila tetap relevan. Dengan tindakan nyata, generasi muda mampu menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih baik.